Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya hari ini kita berada dalam keadaan sehat, bugar, merasakan sukacita karena Tuhan Yesus telah menolong, menemani kehidupan kita saat ini bersama keluarga yang kita cintai. Walaupun pandemi COVID masih meresahkan, menakutkan kita, tapi ingatlah, tetap mengandalkan Tuhan dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Saat ini kita akan kembali dalam membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas hidup yang Engkau berikan. Pada kesempatan ini kami sekeluarga, kami pribadi datang berkumpul untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca sebentar, yang kami akan renungkan, yang akan kami dengarkan menjadi sebuah penguat dan penyemangat untuk menjalani hari-hari yang telah Engkau rancangkan bagiku dan keluarga. Ampuni setiap salah yang kami perbuat di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan permuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang engkau tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya engkau menjadi satu sama seperti kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan dan menjalankannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Tema perenungan kita saat ini yaitu bagaimana dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Dalam perjalanan sebuah kehidupan, setiap manusia membutuhkan dukungan, baik topangan dari keluarga, lingkungan, dan komunitas untuk dapat bertumbuh menjadi sosok pribadi yang kuat. Jika salah satu dari kerabat kita berada dalam suatu permasalahan, berbeban berat atau dalam kelelahan, dalam pergumulan, tentu kita sebagai suatu saudara, sebagai suatu teman, sahabat, bahkan sebagai suatu persekutuan dalam gereja menjadi penyejuk, menjadi penenang. Dan dalam kitab Injil Yohanes yang menjadi pembacaan kita, perenungan kita, di mana doa Yesus untuk murid-muridnya menunjukkan suatu keteladanan bagi umat Kristen, di mana kekuatan yang utama yaitu dengan saling mendoakan. Tuhan Yesus dengan kerendahan hati mendoakan keberlangsungan hidup murid-muridnya. Doa yang dipanjatkan Tuhan Yesus kepada Bapanya merupakan doa yang benar-benar doa yang hanya Ia yang pantas dan khusus dipanjatkan oleh Dia sebagai Sang Pengantara. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar para murid-Nya, namun juga mendoakan mereka. Mendoakan sebagai bentuk keluarganya untuk menanamkan keteladanan dan memberkati para murid-Nya ini. Yesus menyadari bahwa Dia pekerja yang diutus oleh Bapanya yang di sorga untuk ke bumi. Ayat keempat mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepada aku untuk melakukannya. Hal ini menandakan bahwa Yesus yang bertanggung jawab kepada murid-muridnya sampai selesai melakukan tugasnya. Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan keteladanan bagaimana hidup dalam sebuah komunitas pelayanan yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas pelayanan, juga saling mengingatkan rekan sekerjanya, yaitu para murid-muridnya, untuk mendoakannya. Sahabat, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa merupakan cara berkomunikasi antara orang beriman dengan Allah. Pengalaman tersebut terjadi secara rohania dalam iman percaya. Dan sebagai orang percaya, dengan berdoa kita merasakan sebuah kehadiran Allah dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita dimampukan melihat kehendak Tuhan. Dan doa hendaknya berubah dalam tindakan nyata. Yesus telah menunjukkan contoh yang baik bagi kita. Di tengah karya pelayanannya, tanggung jawab yang dipikulnya, Ia masih menyediakan waktu untuk berbicara kepada Bapanya melalui doa. Doa yang diucapkannya tidak hanya untuk menyatukan dirinya dengan Bapa,
tetapi juga menyatukan dan mendekatkan semua orang yang percaya di dalam Dia dengan Bapa di sorga hingga saat ini. Kadangkala ada saatnya kita lupa bahwa sebagai umat Kristen kita terpanggil untuk mendoakan sesama kita, bukan hanya mendoakan diri sendiri. Itulah yang disebut suatu persekutuan atau komunitas yang sehat, yaitu saling mengasihi, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan atau membicarakan kesalahan orang lain. Namun juga dalam perjalanan berbangsa dan bernegara pun demikian. Kita terpanggil khususnya dalam situasi pandemi ini untuk saling mendoakan agar kita dapat mengimplementasikan bahwa kita semua bersaudara. Kita semua saling menjaga, saling membutuhkan dan memperkokoh kesatuan bangsa ini. Dan semoga doa-doa kita, semua harapan kita membuat kita memperdekatkan hubungan kita dengan Bapa dan sesama kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sesaat yang lalu kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Dengan firman yang kami baca, kami dengarkan dan renungkan, menjadi sebuah petunjuk serta pertolongan bagi kami anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan untuk saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain dalam bentuk komunitas persekutuan, bahkan dalam keluarga. Berkati kami Tuhan supaya dapat selalu merasa rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dengan rasa bangga dan sukacita hidup dalam menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini, khususnya di tengah pandemi. Tolonglah agar kami bisa meneladani Yesus, gembala yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan embun pagi saat ini telah selesai. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan renungan di pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.